Kebangkitan Geng Kapak Selatan. Sebuah babak baru di bawah naungan Wira. Langit mendung menggantung di atas kepala mereka. Seolah ikut menyaksikan ketegangan yang menyelimuti halaman gedung yang baru saja selesai direnovasi. Di tengah lapangan luas itu, Wira berdiri tegak. Tubuhnya kokoh bagaikan tiang karang yang tak tergoyahkan. Tatapannya tajam, menyapu setiap wajah anggota Geng Kapak Selatan yang kini berdiri di hadapannya. Di sampingnya, Aditya berdiri diam. Matanya sesekali melirik ke arah suaminya, membaca ekspresi yang sulit ditebak. Hening, tak ada yang berani bersuara. Lalu, dengan suara tenang namun syarat dengan ketegasan, Wira akhirnya membuka mulut. "Jika keadaan kalian seperti ini," ucapnya sambil menyisir pandangan ke seluruh kelompok di depannya, "bagaimana kalian bisa menjaga keamanan perusahaan ini?" Nada datarnya menusuk telinga mereka lebih tajam daripada suara bentakan. Para anggota Geng Kapak Selatan spontan menundukkan kepala. Mereka sadar, jumlah mereka sedikit. Keterampilan mereka pas-pasan. Jika ada serangan besar, mereka hanya akan menjadi tumbal. Mereka hanya bisa diam. Wira menunggu sejenak sebelum kembali berbicara. "Di mana letak markas Kapak Utara? Apakah tempat itu bisa digunakan untuk melatih kalian?" Pertanyaan itu membuat mereka semakin gelisah. Salah satu dari mereka, pria bertubuh besar dengan wajah dan tubuh penuh tato, akhirnya maju. Suaranya serak saat menjawab. "Maaf, Tuan. Pagi ini kami mendapat kabar bahwa markas kami telah diambil alih oleh Geng Kapak Utara." Mata Wira menyipit. "Kapak Utara?" tanyanya pelan. Namun ada ketegangan dalam suaranya yang membuat udara sekitar terasa lebih berat. Pria itu menghela napas, lalu mulai menjelaskan bahwa dahulu mereka bukan dua geng yang terpisah. Mereka adalah satu kesatuan, Geng Kapak Merah, yang dipimpin oleh dua bersaudara. Namun, seperti api yang terlalu besar membakar kayu yang menopangnya, kekuasaan itu akhirnya pecah. Kedua saudara pemimpin mereka berselisih, saling curiga, dan akhirnya memecah geng menjadi dua bagian, Kapak Utara dan Kapak Selatan. Sayangnya, mayoritas pengikut memilih Kapak Utara. Kapak Selatan hanya mendapatkan sisa orang-orang buangan yang dianggap lemah atau terlalu setia pada pemimpin lama mereka. Meski begitu, tidak pernah ada perang terbuka di antara mereka. Hanya satu perjanjian yang harus dipatuhi. Tak ada yang boleh melanggar wilayah satu sama lain. Namun, selama ini, Kapak Utara sering melanggar batas. Mereka masuk ke wilayah selatan sesuka hati, mengintimidasi, menunjukkan bahwa mereka lebih kuat. Namun, Kapak Selatan tak berani membalas. Dengan jumlah pengikut Kapak Utara yang mencapai 1000 lebih, melawan mereka sama saja dengan bunuh diri. Wira mendengarkan dengan seksama. Tatapannya tetap dingin. Lalu, ia berkata dengan suara pelan namun tegas, "Baiklah, kita tak akan mengusik mereka. Namun kini, kalian berada dalam pengaruhku." Para anggota Geng Kapak Selatan menegang. "Bila mereka memulai," lanjut Wira, "maka saat itulah kita bertindak." Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong. Pria bertato itu menelan ludah. Mereka tahu, pria di hadapan mereka ini bukan orang sembarangan. Wira lalu mengeluarkan ponselnya, mengetikkan pesan kepada Windu, satu-satunya sahabatnya yang juga menguasai informasi bawah tanah. Bahkan dunia peretas tak butuh waktu lama. Balasan datang.
Di arah barat, 1 kilometer dari gedung, ada bangunan tua, terbengkalai. Di belakangnya ada tanah lapang, cocok untuk tempat latihan. Tanah itu milik perusahaan RJ. Lalu pesan terakhir dari Windu. Bos, kau mau mulai membangun prajurit bawah tanah? Wira hanya tersenyum kecil membaca pesan itu. Tanpa menjawab pertanyaan Windu, ia kembali menatap anggota geng Kapak Selatan. Di sebelah barat, 1 kilometer dari sini, ada bangunan. Kita akan gunakan tempat itu. Namun, belum sempat mereka merespons, wajah mereka tiba-tiba berubah pucat. Seorang pria lain yang berdiri di barisan belakang melangkah maju. Suaranya gemetar. Bukankah gedung itu di bawah pengawasan geng Kapak Utara, Tuan? Wira berhenti sejenak. Lalu, dengan suara yang begitu tenang, ia hanya berkata, "Oh, bagus kalau begitu." Seakan badai besar baru saja melanda hati mereka. Para anggota geng Kapak Selatan menatap satu sama lain dengan ketakutan. Tidak ada yang berani membantah. Tidak ada yang berani menolak. Mereka tahu, ini bukan sekadar latihan biasa. Ini adalah persiapan perang. Lalu, dengan langkah santai namun penuh wibawa, Wira melangkah pergi. Namun sebelum pergi, ia melemparkan sebuah tas besar ke tanah di depan mereka. Mereka tertegun. Salah satu dari mereka membuka tas itu. Tumpukan uang di dalamnya membuat mata mereka membelalak. Itu jasa kalian selama membantu. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Wira dan Adistia pergi meninggalkan mereka. Dan di bawah langit yang semakin kelam, para anggota geng Kapak Selatan sadar. Mereka baru saja masuk ke dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Gerakan dalam bayangan malam mulai turun perlahan, menyelimuti kota dengan gelap yang pekat. Lampu-lampu jalan berkelip, memantulkan sinarnya pada aspal basah yang tersapu embun malam. Di dalam mobil yang melaju tenang di jalanan sepi, Adistia menoleh ke arah suaminya yang sedang fokus mengemudi. Suasana dalam kabin terasa dingin. Bukan karena AC yang menyala, melainkan karena ketegangan yang masih menggantung di udara sejak pertemuan dengan geng Kapak Selatan. Adistia mengingat kembali percakapan mereka tadi. Lalu, ia mengernyit. Apa maksudmu dengan kata-kata, "Bagus kalau gitu"? Tadi, tanyanya, mencoba memahami strategi yang ada di kepala Wira. Wira tersenyum kecil. Matanya tetap menatap lurus ke depan. Yah, dengan begitu, bila aku menggunakan gedung itu, berarti secara tidak langsung aku telah mengusik geng Kapak Utara. Nada suaranya tenang. Seolah tak ada beban sama sekali. Adistia masih belum sepenuhnya mengerti. Tapi, bukankah itu akan memancing mereka untuk menyerang? Tanyanya lagi. Itu yang mereka pikirkan. Wira meliriknya sekilas. Namun, mereka juga akan sadar bahwa tanah itu adalah milik perusahaan RJ. Dan karena Windu sudah memastikan kepemilikannya, maka aku lebih yakin untuk menggunakannya tanpa perlu meminta izin siapapun. Adistia terdiam, membiarkan kata-kata Wira berputar di kepalanya. Wira memang seperti itu. Ia tidak sekadar mengambil keputusan berdasarkan logika, tapi juga membaca reaksi lawannya terlebih dahulu sebelum bergerak. Lalu, Adistia teringat sesuatu. Oh iya, Wira, gedung sudah selesai. Kini kita harus mulai mempersiapkan peralatannya. Wira mengangguk, menunggu kelanjutannya. Mulai dari meja, kursi, dan tata letaknya.
Dan yang lebih penting, alat komputer maupun laptop. Ia menatap suaminya dengan serius. Apakah aku harus menghubungi keluarga Sukma? Tanyanya, ragu. Keluarga Sukma adalah salah satu penyokong utama dalam bisnis mereka. Tapi Wira terkadang enggan melibatkan terlalu banyak pihak dalam urusannya. Wira menghela napas pelan. Memang sudah seharusnya kau memikirkan itu, Aditya. Aditya baru saja hendak mengambil ponselnya. Namun Wira melanjutkan dengan nada santai. Tapi tak usah menghubungi keluarga Sukma. Aditya mengernyit. Kenapa? Wira tersenyum kecil. Tenang seperti biasanya. Aku sudah menghubungi Windu. Dan besok pagi, semua peralatan akan selesai dipasang. Aditya terdiam. Matanya membulat. 6 lantai. Dalam 1 malam. Nada suaranya jelas menunjukkan ketidakpercayaan. Wira hanya tersenyum tipis. Seolah itu hal biasa baginya. Sementara mobil terus melaju melewati jalanan kota. Sesuatu di langit menarik perhatian Wira. 4 helikopter melayang di udara. Bergerak dalam formasi teratur. Seakan sedang mengawal sesuatu yang penting. Lampu-lampu merah di bagian bawahnya berkedip-kedip di antara langit gelap. Refleks. Wira menepikan mobilnya ke sisi jalan. Ia membuka pintu dan turun. Matanya mendongak ke atas. Memperhatikan helikopter-helikopter itu dengan penuh perhatian. Aditya yang masih duduk di dalam mobil ikut mengamati. Lalu menoleh ke arah suaminya yang berdiri diam di sisi jalan. Siapa mereka? Tanyanya. Meski ia sudah bisa menebak jawabannya. Wira mendengus pelan sebelum menjawab. Mereka mulai bergerak. Aditya semakin penasaran. Maksudmu, helikopter itu menuju ke gedung perusahaan yang baru saja kita renovasi. Mereka mulai mengirimkan kebutuhan di sana. Ada sesuatu yang berbeda dalam nada suara Wira. Bukan sekadar rasa puas karena persiapannya berjalan sesuai rencana. Tapi lebih kepada sebuah antisipasi terhadap apa yang akan terjadi setelah ini. Wira tahu. Sesuatu sedang bergerak dalam bayang-bayang. Namun, ia tidak khawatir. Sebab, permainan ini baru saja dimulai. Dengan santai, Wira kembali masuk ke dalam mobil. Ia menginjak pedal gas perlahan, membawa mereka kembali ke rumah. Sementara di langit, 4 helikopter terus bergerak. Membawa pesan yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang mengerti, namun Aditya pun kini merasa suaminya adalah seorang yang misterius. Aditya yakin semua kejadian selama ini sudah dalam kendalinya. Begitu juga dengan pasukan geng Kapak Utara. Semua catur sudah berada di bidak otak Wira dan dalam kendalinya.